Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita terakhir belajar tematik 4B selalu menghemat energi. Jadi karena kemarin kita sudah mempelajari tentang sumber energi alternatif, hari ini kita akan mempelajari tentang keuntungan atau kelebihan dari energi alternatif. Silahkan anandaku semua buka bukunya halaman 95. Nah, di sini di Ayo Belajar kita mempelajari tentang keuntungan dari penggunaan energi alternatif. Yang pertama, keuntungan energi alternatif lebih bersih dan tidak berpolusi. Jadi, macam-macam energi alternatif yang sudah kita pelajari tentang bioetanol dan biodiesel. Bioetanol dan biodiesel itu menghasilkan asap yang tidak berbahaya bagi makhluk hidup. Tidak seperti energi seperti solar, bensin, dan sebagainya. Itu bisa membuat keracunan atau bisa merusak ekosistem di alam. Karena dia terbuat dari minyak bumi ataupun batu bara. Yang kedua, keuntungannya energi alternatif yaitu tidak akan pernah habis. Dia tidak akan pernah habis karena menggunakan sumber energi kekal dan sumber energi yang dapat diperbarui. Yang ketiga, keuntungannya energi alternatif yaitu lebih murah. Mengapa lebih murah? Bahkan ada yang gratis karena berasal dari energi di alam, energi kekal seperti matahari, angin, air, dan panas bumi. Itu bisa kita dapatkan secara gratis, maka dari itu kita sebagai warga Indonesia atau sebagai seorang makhluk hidup yang diciptakan oleh Allah harus selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kita sebagai generasi bangsa harus pintar-pintar menghemat energi untuk kehidupan kita di masa akan datang. Dan berhemat energi itu juga merupakan kewajiban setiap warga negara. Nah, sekarang setelah kita mengetahui tentang keuntungan dari energi alternatif, yuk buka lagi bukunya halaman 100. Kita belajar tentang hak anak di rumah, kewajiban anak di rumah, hak anak di sekolah, kewajiban anak di sekolah, dan hak anak di masyarakat, dan kewajiban anak di masyarakat. Silahkan anandaku dibaca hak dan kewajiban kalian di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat. Dan tentunya kalian harus melaksanakan seluruh kewajiban kalian ya. Kalian harus melaksanakan kewajiban sebelum menuntut haknya. Karena sepatutnya kita harus menyeimbangkan antara kewajiban dan hak. Atau kalau bisa, melaksanakan kewajiban dulu, kemudian kita menuntut hak kita. Nah, kalian bisa lihat kan apa hak kalian di rumah? Tetapi harus diseimbangkan dengan kewajiban kalian ya. Contohnya, kewajiban kalian di rumah yaitu wajib belajar, apalagi di masa pandemi sekarang yang kita harus belajar di rumah saja. Jadi kalian wajib untuk belajar ya. Kemudian wajib menghormati dan mematuhi nasihat orang tua kalian, membantu orang tua di rumah agar pekerjaan orang tuanya cepat selesai dan orang tuanya pun dapat merasa bahagia melihat anak-anaknya memiliki tanggung jawab atau melaksanakan kewajibannya sebagai seorang anak. Nah, jika kalian telah melaksanakan kewajiban kalian untuk belajar, menghormati dan mematuhi nasihat orang tua, membantu orang tua, maka hak kalian itu dapat terpenuhi. Misalkan, hak kalian untuk mendapatkan kasih sayang,
hak untuk bermain, hak untuk mendapatkan perlindungan, hak mendapatkan kesehatan, dan hak mendapatkan pendidikan. Nah, di sini juga karena di masa pandemi ini hak untuk mendapatkan kesehatan itu bukan hanya kita menuntut kepada orang tua, tetapi kita juga pun berkewajiban untuk menjaga kesehatan kita. Dengan cara seperti biasanya makan makanan yang bergizi, yang memiliki banyak vitamin, konsumsi vitamin untuk menjaga imun tubuh kita. Kalau bermain di dalam rumah saja atau tidak berkerumun sama teman-temannya. Jika ada perlu yang mendesak dan mengharuskan kalian keluar, jangan lupa untuk tetap memakai maskernya. Untuk diingat kepada anandaku semua, menjaga makanan yang kalian konsumsi ya. Jangan terlalu makan makanan yang berminyak atau makanan yang mengandung terlalu banyak lemak yang dapat mengganggu pencernaan kalian. Salah satu contoh makanan atau bahan makanan yang sangat bagus untuk pertumbuhan kalian yaitu ubi jalar. Nah, ubi jalar itu adalah umbi yang istimewa. Pasti kalian pernah kan melihat ubi jalar karena banyak dijual dimanapun berada. Nah, ubi jalar itu istimewa karena dapat dimanfaatkan mulai dari umbinya, daun muda dari ubi jalar tersebut bisa juga dibuat sayuran. Nah, di sini kenapa ubi jalar itu istimewa? Karena mengandung gizi yang tinggi. Ubi jalar merupakan makanan penghasil tenaga. Dia termasuk salah satu makanan yang mengandung karbohidrat yang tinggi. Ya, kandungan kalorinya itu sampai 123 hingga 136 kalori per 100 gram ubi jalarnya. Dan mengandung vitamin A, vitamin B2, vitamin B6, vitamin C, vitamin D, dan vitamin E, serta mengandung mineral seperti kalium, besi, fosfor, dan mangan. Jadi, kalian jangan malu atau biasa anak-anak mengatakan, saya tidak suka ubi jalar deh, tidak enak. Ya, padahal semestinya kita juga sering mengkonsumsi ubi jalar supaya kita dapat merasakan manfaat dari ubi jalar tersebut. Apalagi ubi jalar itu sangat mudah ditemukan dimanapun lokasinya. Baik di perkotaan maupun di pedesaan itu ubi jalar banyak orang yang membudidayakannya. Nah, selain untuk kesehatan, ubi jalar juga itu bisa dimanfaatkan untuk menjadi sumber energi alternatif. Ya, jadi ubi jalar itu dapat diolah untuk menghasilkan yang namanya bioetanol. Jadi, Bunda ulangi, bioetanol adalah bahan bakar yang berasal dari fermentasi tumbuh-tumbuhan. Nah, selain ubi jalar, tumbuhan lain yang dapat diolah untuk menghasilkan bioetanol adalah singkong, kentang, tebu, jagung, dan aren. Aren itu mirip seperti pohon kelapa yang biasa kalau di kita itu disebut dengan pohon talak. Untuk lebih jelasnya mengenai ubi jalar, silahkan anandaku membaca bukunya halaman 108 dan silahkan dibaca lagi Ayo Belajar halaman 109. Sambil dibaca, kalian juga perlu menandai dengan cara memberikan stabilo atau digarisbawahi hal-hal penting yang telah kita pelajari pada hari ini. Tentunya dari membaca kita dapat mendapatkan ilmu yang lebih banyak lagi ya. Jadi Bunda harapkan anandaku semua untuk tidak bosan-bosan untuk sering membaca. Karena ada pepatah yang mengatakan bahwa buku adalah jendela ilmu. Di mana walaupun kita belum bisa
kemana-mana untuk mendapatkan ilmu, setidaknya dengan melalui buku ini kita dapat melihat betapa pentingnya sebuah ilmu. Selamat belajar kepada anandaku semua. Hari ini kita tidak ada tugas, cuman kalian hanya membaca pelajaran hari ini dan kemudian menandai atau menggarisbawahi hal-hal yang penting yang kita pelajari hari ini. Setelah itu kalian boleh mengerjakan evaluasi 3-nya, pilihan ganda maupun uraiannya, dan kirimkan jawabannya ke Bunda sebagai nilai penilaian harian kalian. Jadi silahkan anandaku semua mencari jawabannya di bukunya masing-masing ya. Semangat! Assalamualaikum.